Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat sekelilingmu, katakan kamu juga. Amin. 2024, the provision is in the vision. Ini tema yang Tuhan berikan kepada gereja ini. Apapun yang saudara butuhkan dalam seluruh area kehidupan saudara, semuanya tersedia. Bilang sama kiri kanan saudara, semuanya tersedia. Dalam penglihatan saudara tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara memiliki pewahyuan tentang Yesus lebih lagi. Dia adalah gembala saudara, dia Allah yang perkasa, dia Raja damai dan lain sebagainya. Dan betapa pentingnya saudara memiliki pewahyuan yang lebih lagi tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Karena disitulah letak ketersediaan saudara. Allah begitu banyak memiliki ketersediaan yang Allah mau berikan kepada saudara dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang dia miliki di surga. Cara saudara memandang Yesus dan pekerjaan yang sudah dia selesaikan akan menentukan seberapa besar, seberapa banyak yang bisa saudara terima dari Yesus dan dari pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Itu sebabnya lihat Yesus, lihat semua pekerjaan yang sudah diselesaikan, explore tentang anaknya dan pekerjaan yang sudah anak selesaikan. Apapun yang saudara butuhkan, semuanya akan datang menjawab semua kebutuhanmu. Lihat, percaya, simpan dalam hatimu, perkatakan, apapun yang kamu butuhkan akan datang menjawab semua kebutuhan. Yang percaya boleh bilang amin. 2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat dari kitab Imamat tentang korban bakaran. Ada 3 jenis binatang yang dipakai untuk korban bakaran. Ada 3 kategori binatang yang dipakai untuk korban bakaran. Yang pertama adalah lembu, yang kedua kambing domba, yang ketiga adalah burung. Semua binatang yang dipakai untuk korban bakaran, semuanya berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Yesus. Dan kalau saudara lihat kapasitasnya berbeda-beda. Lembu lebih besar daripada kambing domba lebih besar daripada burung. Dan saudara sudah melihat perlakuan yang mereka terima itu tidak sama. Ada beberapa yang sama, tapi ada beberapa perlakuan yang tidak dimiliki oleh kategori korban bakaran yang lebih kecil. Betul? Kalau saudara lihat kategorinya, makin lama kategorinya semakin kecil. Dan ini berbicara tentang kapasitas saudara, kemampuan saudara untuk melihat Yesus dan pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Tidak lain, tidak bukan berbicara tentang pewahyuan yang saudara miliki tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Apakah selama ini saudara memiliki pewahyuan tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah diselesaikan sebesar ukuran lembu? Atau saudara memiliki pewahyuan tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah diselesaikan sebesar ukuran kambing domba atau sebesar burung? Seperti yang tadi saya katakan, semakin besar pewahyuan, semakin besar kapasitas, kemampuan saudara melihat Yesus dan pekerjaan yang sudah diselesaikan, semakin banyak yang bisa saudara terima dari Yesus. Kita sudah lihat ketiga binatang ini menggambarkan tentang Yesus semuanya, tapi dalam kapasitas yang berbeda-beda. Betul? Dan tidak semua binatang yang dipakai sebagai korban bakaran mengalami atau menerima perlakuan yang sama. Ada beberapa perlakuan yang hanya diterima oleh kategori korban binatang yang lebih besar, sedangkan yang lebih kecil tidak menerima perlakuan yang diterima oleh korban bakaran dengan kapasitas yang lebih besar. Kita lihat binatangnya semakin lama semakin kecil. Sekali lagi ini berbicara tentang kapasitas, kemampuan saudara melihat Yesus dan melihat pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Semakin besar kapasitas saudara melihat Yesus dan pekerjaan yang sudah dia selesaikan, semakin banyak yang bisa saudara terima dari Yesus. Betul? Pada umumnya, semua orang Kristen memiliki pewahyuan tentang apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib hanya sebatas pengampunan dosa. Semua orang Kristen tahu dia curahkan darahnya untuk mengampuni dosa. Tetapi ini pun tingkatannya berbeda-beda. Kita tahu darah burung lebih sedikit daripada darah kambing domba, lebih sedikit daripada darah lembu.
Nah, ini berbicara tentang orang Kristen yang percaya hanya sedikit dosanya diampuni. Darah burung sedikit. Ada juga yang percaya tidak semua dosanya diampuni, hanya sebagian. Sejak dia lahir sampai dia terima Yesus, itu yang diampuni. Sedangkan setelah dia terima Yesus, kalau dia berbuat salah, dia berbuat dosa, ada hal-hal yang harus dia lakukan supaya dosanya diampuni, seperti mengaku dosa dan lain sebagainya. Tetapi ada yang percaya dia menerima pewahyuan karena Yesus tergantung di atas kayu salib sebagai korban untuk dosamu satu kali untuk selamanya. Maka dia percaya semua dosanya sudah diampuni. Saudara percaya yang mana? Betapa saudara dan saya bersyukur ada di gereja yang memiliki pewahyuan tentang Yesus sebesar ukuran lembu. Amin. Jadi kalau ada orang yang berdebat sama saudara, no, tidak semua dosa kita diampuni. Dosa kita semuanya diampuni. Enggak, kamu hyper grace. Jangan berdebat. Kenapa? Karena mereka memiliki pewahyuan tentang Yesus hanya sebatas kapasitas burung. Sedangkan saudara lembu. Jadi nggak pernah ketemu. Jangan berdebat. Betapa saudara dan saya bersyukur ada di tempat di mana saudara memiliki pewahyuan tentang Yesus sebesar ukuran lembu. Saudara tahu, bukan hanya dosamu yang diampuni. Tapi di atas kayu salib telah terjadi pertukaran tempat, divine exchange. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Saudara bukan lagi orang berdosa, tapi saudara adalah orang yang benar. Waktu saudara percaya saudara adalah orang yang benar, apa terjadi? Semua berkat orang benar menjadi miliknya. Amin. Saudara tahu di atas kayu salib, enggak semua orang Kristen percaya Yesus hancur-hancuran. Semaraknya pun tidak kita memandang dia, rupa pun tidak kita melihat dia, begitu hancur, mengerikan. Tapi Yesaya mengatakan sesungguhnya dia sedang menanggung penyakit kita. Ada kesembuhan di sana. Ada ketersediaan, ada berkat yang Tuhan sediakan, kesembuhan buat setiap orang yang percaya. Enggak semua orang Kristen percaya. Dan ingat baik-baik, waktu korban bakaran ini dibakar menjadi bau-bauan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Paulus berkata, bagi Allah kita adalah bau-bau yang harum dari Kristus. Aroma of rest. Enggak semua orang Kristen memahami ini. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang takut datang sama Tuhan. Tuhan marah, nanti Tuhan hukum saya. No. Saudara aroma of rest. Saudara adalah aroma yang membuat Tuhan rest. Kalau saudara mengerti, saudara akan memiliki keberanian datang sama Tuhan. Amin. Saudara akan menemukan rahmat, menerima kasih karunia. Saudara akan mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktu. Miliki pewahyuan yang lebih besar lagi tentang Yesus. Semakin besar pewahyuan yang kamu miliki tentang Yesus, semakin banyak yang bisa kamu terima. Ini warisan saudara. Miliki apa yang menjadi milikmu. Bilang sama kiri kanan, miliki apa yang menjadi milikmu. Amin. Baca pasal 1 ayat 17. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Katakan bersama saya, memiliki miliknya. Saya mau saudara mengerti dua hal yang berbeda antara memiliki apa yang menjadi miliknya dan memiliki apa yang bukan miliknya. Dua hal yang berbeda. Memiliki apa yang menjadi miliknya berbeda dengan memiliki apa yang bukan menjadi miliknya. Tetapi di Gunung Sion, Sion berbicara tentang kasih karunia. Akan ada orang-orang yang terluput dan kaum keturunan Yakub akan memiliki tanah miliknya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Saudara akan memiliki apa yang menjadi milik saudara. Ini berbicara warisan saudara. Ini berbicara tentang berkat yang Tuhan sediakan, provision, ketersediaan di balik pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya, tanah perjanjian. Sebelum Allah membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Allah berkata terlebih dahulu kepada Yosua begini. Hambaku Musa telah mati,
Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan itu, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Terjemahan kalimat menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, to the land which I am giving to them. Present tense. I am giving to them. Setelah itu, Tuhan berkata begini sama Yosua, ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Kata kuberikan kepada kamu terjemahannya I have given you. Sekarang kalimatnya past tense. Di masa lampau. Tadi kalimatnya I am giving to them. Present. Kamu masuk, kamu injak, aku berikan kepadamu. Tetapi setelah itu Tuhan berkata I have given you. Kalimatnya sekarang past tense. Artinya apa? Tuhan akan memberikan kepada mereka apa yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan sebelumnya. Tuhan memberikan kepada mereka apa yang sudah menjadi milik mereka. Nah, ini yang namanya memiliki milik mereka. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat dan memiliki apa yang menjadi milik saudara. Warisan saudara. Berkat yang sudah Tuhan sediakan, ketersediaan di balik pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Saudara harus memiliki apa yang menjadi milikmu. Nggak ada yang bilang amin. Jangan-jangan saudara mau memiliki apa yang bukan menjadi milik saudara. Dua hal yang berbeda, memiliki apa yang menjadi miliknya dan memiliki apa yang bukan menjadi miliknya. Ini dua hal yang berbeda. Saudara harus memiliki apa yang menjadi milik saudara. Amin. Ibrani pasal 4, ayat 1 sampai dengan 3. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkan. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Saya ulangi lagi dari ayat yang pertama, perhatikan baik-baik. Sebab itu, baiklah kita waspada. Bilang sama aja karena saudara, waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Saya mau saudara mengerti, tempat perhentian bangsa Israel adalah tanah perjanjian. Suatu negeri di mana mereka masuk ke dalamnya, semuanya sudah tersedia. Sedangkan tempat perhentian saudara dan saya adalah Yesus dan pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Waktu kamu percaya Yesus, kamu masuk dalam satu keadaan di mana semuanya sudah diselesaikan. Itu tempat perhentian saudara dan saya. Amin. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan yang sama. Kepada saudara dan saya diberitakan kabar kesukaan yang sama yang diberitakan kepada mereka, bangsa Israel, tentang tempat perhentian. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Perhatikan baik-baik kalimatnya, tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Dengan kata lain, mereka mendengar kabar kesukaan itu. Mereka mendengar janji Tuhan. Tapi mereka tidak mau percaya. Pertanyaan saya, kabar kesukaan apa yang diberitakan kepada mereka? Ulangan pasal 1 ayat 20 sampai 21. Ketika itu aku berkata kepadamu,
kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kembali ke zaman Musa, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka tiba di satu daerah yang namanya Kades Barnea, perbatasan. Tinggal masuk, tinggal melangkah masuk. Dan Musa berkata kepada bangsa Israel, kita telah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu, majulah, dudukilah. Dengan kata lain, Musa mau berkata kepada bangsa Israel, miliki apa yang menjadi milikmu. Amin. Seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut, janganlah patah hati. Guard your heart. Itu pesannya. Miliki apa yang menjadi milikmu. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada kita. Guard your heart. Percaya akan hal. Apa kabar kesukaan yang diberitakan kepada mereka? Aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang baik. Bukan negeri yang buruk, tapi negeri yang baik. Ini kabar kesukaan. Suatu negeri dengan mata air, sungai, danau. Suatu negeri dengan gandum jelai, pohon ara, pohon anggur, pohon delima, gandum, jelai, zaitun, dan madunya. Suatu negeri di mana kamu masuk, kamu makan tidak usah berhemat. Gak ada yang bilang amin. Ini kabar kesukaan yang diberitakan kepada saudara siapa? Sama seperti bangsa Israel. Mungkin waktu diberitakan mereka hanya diam. Waspadalah. Suatu negeri di mana batunya mengandung besi, gunungnya kau gali mengandung tembaga, kamu akan mendiami kota-kota yang besar, yang indah, yang tidak kamu bangun. Amin. Kamu akan mendiami kebun anggur, kebun ara yang tidak kamu tanam. Kamu akan mendiami rumah yang sudah lengkap dengan isinya yang tidak kamu isi. Banyak yang bingung, banyak yang diam. Bagaimana caranya? Kamu masuk, semuanya tersedia. Ini kabar kesukaan yang diberitakan kepada mereka, tapi firman kebenaran itu tidak berguna bagi mereka. Nggak ada gunanya. Kenapa? Karena mereka tidak mau percaya. Tidak bertumbuh oleh iman bersama-sama dengan mereka yang mendengarnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka kirim 12 pengintai. Mengintai tanah itu 40 hari 40 malam. Apa yang mereka lihat? Selama 40 hari 40 malam, mereka melihat kota yang berkubu. Mereka melihat benteng yang besar-besar. Mereka melihat musuh-musuh mereka. Orang Amori, orang Yebus, orang Kanaan. Orang Enak. Enak itu raksasanya, raksasa. Mereka juga melihat hasil dari negeri ini. Sesuatu yang baik. Mereka melihat ada anggur. Mereka melihat ada ara, ada delima. Mereka bawa pulang hasilnya. Sebagai bukti buat mereka. Tapi waktu mereka sampai kepada bangsa Israel. Ini yang Tuhan katakan, firman kebenaran itu tidak berguna bagi mereka. Waktu mereka sampai kepada bangsa Israel, mereka lebih suka berbicara tentang sesuatu yang negatif. Tentang kota yang berkubu, tentang benteng yang besar, tentang musuh-musuh mereka, Amori, Yebus, Kanaan, orang Enak. Mereka lebih suka berbicara tentang yang negatif daripada yang positif. Mereka tidak suka berbicara tentang hasil negeri itu. Yang mereka bawa pulang sebagai bukti yang jelas-jelas ada di depan mata mereka. Sehingga firman kebenaran itu, kabar kesukaan itu tidak berguna bagi mereka. Mereka lebih percaya yang negatif. Sehingga sesuatu yang negatif masuk ke dalam hati mereka, menggeser firman yang selama ini mereka simpan dalam hati mereka, yang Tuhan bilang, jangan takut, jangan gentar hatimu. Apa yang terjadi? Apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Mereka menggerutu, mereka komplain. Mereka berkata sesuatu yang jahat tentang Tuhan.
Kenapa Tuhan membawa kita masuk ke negeri ini? Supaya kita ditumpas oleh pedang, supaya istri, anak kita menjadi tawanan. Pastilah Tuhan membenci kita. Mereka berkata begitu, pastilah Tuhan membenci kita. Itu sebabnya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Bukankah lebih baik kita kembali ke Mesir? Mereka tidak percaya Tuhan begitu baik sama mereka. Malahan mereka memiliki pikiran yang salah tentang Tuhan. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, dalam murkanya Tuhan bersumpah. Semua orang yang menista aku, semua orang yang tidak mau percaya kepadaku, tidak satu pun orang dari angkatan yang jahat ini masuk ke tempat perhentianku. Tidak ada satupun. Mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Sampai genap habis binasa satu angkatan yang tidak mau percaya. Kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi, perhatikan baik-baik. Waspadalah. Amin. Orang Israel tidak bisa masuk ke tempat perhentiannya Tuhan. Tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tidak bisa memiliki apa yang menjadi miliknya karena ketidakpercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah habis genap satu angkatan binasa, nggak ada seorang pun yang masuk kecuali Yosua dan Kaleb. Setelah itu, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, kemarin Erik sudah menyinggung sedikit. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, ada satu kejadian yang menarik sekali. Bilangan pasal 32. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Tapi waktu mereka melihat tanah Yaser dan tanah Gilead, mereka datang sama Musa dan mereka berkata begini sama Musa. Kejadian ini sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka bilang begini. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Iman, Elaisar dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaser, Nimrat, Hesibon, Eleale, Seba, Nebo, dan Beon. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jadi ada dua Bani Ruben dan Bani Gad. Mereka punya banyak ternak. Alkitab berkata, banyak sekali. Tapi waktu mereka melihat tanah Yaser dan Gilead, mereka datang sama Musa dan mereka berkata begini, tanah yang dikalahkan Tuhan, tanah perjanjian, untuk orang Israel adalah baik untuk peternakan. Ini lip service. Hanya di mulut. Dan hamba-hambamu ini banyak sekali ternaknya. Tapi tahu saudara apa yang mereka katakan? Musa, jika kami mendapat kasih-Mu, biarkanlah kami tinggal di sini. Tidak perlu kami menyeberang masuk ke tanah perjanjian. Dengan kata lain, mereka mau berkata begini, biarkan kami tinggal di Yaser dan Gilead. Kami nggak perlu tinggal di tanah perjanjian. Mereka mau tinggal di luar tanah perjanjian. Mereka tidak mau tinggal di dalam tanah perjanjian. Mereka mau memiliki yang bukan milik mereka. Mereka tidak mau memiliki apa yang menjadi milik mereka. Karena mereka tidak mau tinggal di tanah perjanjian. Apa yang mereka katakan? Ayat 16. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana dan seterusnya. Apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini, di sebelah timur.
Mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Karena mereka mau tinggal di Yaiser dan Gilead, mereka berkata, kami mau mendirikan kandang-kandang untuk ternak kami. Otomatis mereka juga harus menggali sumur untuk memberi ternak mereka minum. Betul? Dan mereka mau mendirikan kota untuk anak-anak kami. Kota termasuk di dalamnya ada infrastruktur, ada rumah, dan lain sebagainya. Padahal, kalau mereka masuk, semuanya sudah tersedia. Kota yang indah, kota yang besar, yang tidak kamu bangun, rumah lengkap dengan segala isinya yang tidak kamu pernah isi. Kamu minum dari sumur yang tidak kamu gali, sudah ada sumurnya. Betul? Tapi mereka nggak mau. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan. Aku nggak mau memiliki apa yang harusnya menjadi milikku. Aku mau memiliki apa yang bukan milikku. Saya bisa bayangin. Dengan kata lain, mereka kehilangan bagian yang terbaik yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan buat mereka. Kenapa? Kenapa Bani Ruben dan Gad tidak mau memiliki tanah miliknya? Karena mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Mereka tidak memiliki hati untuk tanah perjanjian. Mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Mereka merasa sanggup untuk mendapatkan semuanya dengan kekuatan mereka. Dan apa yang terjadi dengan kedua Bani ini? Mereka tinggal di luar tanah perjanjian. Mereka menyatu dengan bangsa-bangsa lain. Mereka menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain. Mereka menjadi sama dengan dunia ini. Apa yang terjadi? Saudara pelajari betul-betul kedua Bani ini. Tidak ada satupun pahlawan, tidak ada satupun nabi, orang terkenal yang berasal dari kedua Bani ini. Mereka menjadi sama seperti orang dunia pada umumnya. Dan waktu musuh menyerang mereka, mereka yang pertama kali ditawan. Karena mereka tinggal di luar tanah perjanjian. Untuk masuk ke tanah perjanjian, menyerang Bani yang lain, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Dan Tuhan memproteksi mereka. Tuhan membuat mereka berbeda. Mereka tidak mau memiliki apa yang menjadi milik mereka. Jadi mereka tinggal di luar tanah perjanjian. Itu yang kedua. Mereka tidak memiliki milik mereka. Karena mereka tidak punya hati untuk tanah perjanjian. Mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Mereka sanggup menyediakan segala sesuatunya dengan kekuatan mereka sendiri. Yang ketiga, setelah itu mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka menginjakkan kaki mereka di tanah perjanjian. Mereka memiliki apa yang menjadi miliknya. Tetapi Tuhan berkata begini kepada Yosua. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Padahal sebelum Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ingat Tuhan berkata terlebih dahulu kepada Yosua, setiap tempat yang diinjak kakimu kuberikan kepadamu. Dan musuhmu tidak ada satupun yang bertahan melawan kamu. Saudara bisa bayangin, mereka masuk, mereka injak milik mereka. Mereka masuk, mereka injak milik mereka. Setelah mereka masuk, mereka injak menjadi milik mereka. Ketika Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, Tuhan berkata begini, Yosua, masih banyak loh yang belum kamu miliki. Kalau saudara sebagai orang Kristen hanya berkata, ya Pak, saya udah jadi Kristen, saya udah percaya sama Yesus, saya nggak muluk-muluk lah, yang penting saya sudah selamat masuk surga. Artinya masih banyak yang belum saudara terima dan nikmati dari pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Tuhan berkata sama saudara, masih banyak loh yang belum kamu terima, kamu nikmati dari pekerjaan yang anakku sudah selesaikan. Masih banyak. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari bangsa Israel? Yang pertama, bangsa Israel tidak bisa masuk ke tempat perhentian Tuhan, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian,
tidak memiliki apa yang menjadi miliknya karena satu, ketidakpercayaan. Baiklah kita waspada. Karena kabar kesukaan yang diberitakan kepada mereka adalah kabar kesukaan yang sama diberitakan kepada kita. Baiklah kita waspada, sekalipun janji masuk ke dalam tempat perhentiannya masih berlaku. Waspada. Itu sebabnya kita belajar dari mereka. Kenapa mereka nggak masuk? Kenapa tidak bisa menerima apa yang menjadi miliknya? Karena ketidakpercayaan. Pola yang sama. Kabar kesukaan yang sama. Dan kita di sini belajar bagaimana caranya kita bisa menerima, sedangkan mereka tidak bisa menerima. Yang kedua, Bani Ruben, Bani Gad, tidak mau masuk ke tanah perjanjian, tidak mau memiliki apa yang menjadi miliknya, karena mereka tidak memiliki hati untuk tanah perjanjian. Why? Sudah puas dengan keadaan mereka. Mereka sanggup menyediakan apa yang mereka butuhkan dengan kekuatan mereka sendiri. Yang ketiga, mereka masuk, mereka memiliki yang menjadi milik mereka, dan ternyata Tuhan berkata, setelah sekian lama Tuhan berkata, dan dari negeri ini masih banyak yang belum kamu miliki. Why? Kenapa? Yang ketiga kita akan pelajari minggu depan. Minggu depan kita akan melihat Tuhan sebut satu persatu wilayah negeri yang belum mereka duduki. Ingat baik-baik, setiap nama yang muncul dalam Alkitab bukan untuk penuh-penuhin Alkitab. Tapi ada arti yang signifikan yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara. Setiap nama wilayah negeri yang muncul yang belum diduduki oleh Yosua dan bangsa Israel memberitahukan apa yang menjadi sebab orang Kristen belum menerima warisan dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Begitu banyak, tapi yang ini kenapa belum diterima? Minggu depan. Tapi dua hal ini, perhatikan baik-baik. Saya mau saudara mengerti. Tempat perhentian orang Israel adalah tanah perjanjian. Tanah miliknya. Tanah perjanjian. Tempat perhentian saudara, tempat perhentian saya adalah pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Yang pertama, bangsa Israel tidak masuk ke tempat perhentian. Tidak masuk ke tanah perjanjian. Tidak bisa memiliki apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Karena ketidakpercayaan. Bagaimana caranya saudara menerima ketersediaan dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan? Ini pola yang sama. Kabar kesukaan yang diberitakan kepada mereka juga diberitakan kepada saudara. Amin. Bagaimana caranya menerima? Sebab kita yang beriman, kita akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Kita yang beriman, kita akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Tempat perhentian saudara, tempat perhentian saya adalah pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kita yang beriman, kita yang percaya, kita akan menerima ketersediaan atau pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Kita yang beriman, kita akan menerima berkat yang sudah disediakan. Kita akan menerima ketersediaan, provision dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan, ketersediaan dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Terima dan nikmati semua warisanmu dengan iman. Amin. Itu caranya, nggak ada cara lain, dengan iman. Apa tuh iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman tentang Yesus dan tentang pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Apa itu iman? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Firman kebenaran yang sama, jangan sampai tidak berguna buat saudara. Hal yang sama kita pelajari. Kamu lihat Yesus, explore semua pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Ini tempat perhentianmu. Jaga hatimu. Jangan kamu patah hati. Jangan gentar, jangan takut. Guard your heart. Simpan dalam hatimu. Dan perkatakan. Karena iman juga berbicara. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka apapun yang kamu butuhkan dalam hidup saudara, dalam seluruh area hidupmu, dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan, akan datang menjawab semua kebutuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jangan sampai firman kebenaran, janji Tuhan, semua pekerjaan yang sudah diselesaikan, yang tersimpan dalam hatimu, tergeser
oleh kabar-kabar buruk yang kamu dengar, kamu lihat dari dunia ini. Jaga hatimu, jangan patah hati. Simpan dalam hatimu. Berdiri di atas dasar pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Perkatakan, kamu akan lihat. Sebab kita yang beriman, kita akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Kamu akan masuk dalam satu keadaan di mana segala sesuatunya sudah tersedia. Nggak semuanya bilang amin. Waspadalah. Amin. Waspadalah. Yang kedua, Bani Ruben, Bani Gad. Mereka tidak mau memiliki apa yang menjadi milik mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya hati untuk tanah perjanjian. Kenapa mereka tidak punya hati? Karena mereka sudah puas dengan keadaan mereka. Mereka merasa sanggup mengadakan sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka merasa sanggup untuk memiliki apa yang mereka butuhkan dengan kekuatan mereka sendiri. Ada begitu banyak orang Kristen yang sudah puas dengan keadaan mereka. Mereka merasa sanggup untuk bisa memiliki apa yang mereka butuhkan dengan kekuatan mereka. Mereka tahu Tuhan menyediakan kesembuhan buat setiap orang yang percaya. Tapi waktu mereka sakit, mereka tidak pernah datang sama Tuhan untuk memiliki apa yang menjadi milik mereka. Waktu mereka sakit, mereka sama sekali tidak pernah mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mengatakan oleh bilur-bilurmu, aku disembuhkan. Mereka merasa sanggup mengusahakan kesembuhan dengan kekuatan mereka sendiri. Nggak ada yang salah saudara minum obat, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah saudara pergi ke dokter. Tapi sekalipun kamu minum obat, pergi ke dokter, imanmu tetap kepada Yesus. Pernah nggak saudara sebelum minum obat berdoa sama Tuhan? Oleh bilur-bilurmu, semua penyakitku disembuhkan. Pernahkah saudara sebelum saudara minum obat, mengambil bagian dalam perjamuan kudus, oleh bilur-bilurmu, aku disembuhkan? Imanmu tetap kepada Yesus. Kenapa? Karena kamu tahu kesembuhan hanya berasal daripada Yesus. Amin. Banyak orang Kristen yang sudah merasa puas dengan keadaan mereka. Mereka tahu Tuhan menyediakan perlindungan buat mereka. Tapi waktu mereka ada dalam bahaya, mereka tidak pernah datang sama Tuhan untuk memiliki apa yang menjadi milik mereka, perlindungan. Waktu mereka dalam keadaan bahaya, mereka tidak pernah datang sama Tuhan minta perlindungan. Mereka tidak pernah proklamasikan Mazmur 91. Mereka mengusahakan dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengusahakan perlindungan dengan kekuatan mereka sendiri. Di rumah 50 CCTV kamera. Mereka sanggup beli rompi anti peluru. Mereka sanggup sewa bodyguard. Mereka sanggup beli pistol. Nggak ada yang salah rumah saudara ada CCTV. Nggak ada yang salah. Tapi pastikan untuk perlindungan imanmu tetap kepada Tuhan. CCTV pelengkap di rumahmu. Tapi imanmu setiap hari duduk diam, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Amin. Aku bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. Aku berkata kepadamu, engkau tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dengan kepakmu engkau melindungi aku, di bawah sayapmu aku berlindung, kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok, aku tidak takut terhadap kedahsyatan malam, terror of the night. Amin. Panah yang terbang di waktu siang, sebab engkau memerintahkan malaikat-malaikatmu menjaga aku di segala jalan. Imanmu tetap kepada Tuhan. Amin. Percaya sama saya. Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik. Yang sudah Tuhan sediakan buat saudara. Dari pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Jauh lebih baik daripada apa yang kamu bisa usahakan dengan kekuatanmu sendiri. Miliki hati. Amin. Tetap percaya. Itu sebab tetap percaya sama pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Miliki hati terhadap semua pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Karena itulah ketersediaan saudara. Lihat Yesus, explore Yesus, lihat pekerjaan yang sudah diselesaikan. Amin. Simpan dalam hatimu. Jangan patah hati. Guard your heart. Amin. Tetap berdiri teguh di atas pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Simpan, percaya,
dan perkatakan. Maka apapun yang kamu butuhkan dari semua pekerjaan yang anaknya sudah selesaikan, akan datang menjawab semua kebutuhan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. 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 Jadi miliki iman yang lebih lagi untuk memiliki ketersediaan. Baiklah kita waspada. Baiklah kita waspada. Sekalipun janji masuk ke dalam tempat perhentiannya masih berlaku. Amin. Masih berlaku. Kita yang beriman, kita akan masuk ke dalam tempat perhentian. Kita yang percaya sama pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan, kita akan terima. Allah begitu menghargai pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Dan Allah juga menghargai orang-orang yang mau percaya kepada pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Amin. Sudah percaya, sudah menyimpan dalam hati, sudah memperkatakan, kamu akan masuk ke dalam satu keadaan di mana semuanya sudah diselesaikan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, waspadalah. Kita yang beriman. Artinya apa? Kita yang percaya. Percayalah. Jangan gentar hatimu. Jangan patah hati. Guard your heart. Amin. Tahukah saudara, waktu Tuhan memberikan janji itu kepada Abraham, Tuhan memberikan janjinya dengan sumpah. Jangan main-main. Abraham, lihat sekelilingmu. Pandanglah dari tempat engkau berdiri. Timur, barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri salib yang kamu lihat, kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu. Dan Tuhan kasih janji ini dengan sumpah. Tuhan gak perlu bersumpah. Kenapa Tuhan bersumpah? Dia gak perlu bersumpah. Di bibirnya gak ada dusta. Tapi dia bersumpah. Kenapa? Untuk memberikan keyakinan kepada orang yang menerima janji. Aku pasti melakukannya. Amin. Aku pasti melakukannya. Semua pekerjaan yang sudah anakku selesaikan akan aku berikan kepadamu. Kepada keturunanmu. Dan Tuhan kasih ini dengan sumpah. Artinya apa? Semua pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan pasti akan datang dalam kehidupan. Hanya jangan gentar hatimu, jangan patah hati. Guard your heart. Percaya, simpan, perkatakan, kamu akan melihat semua pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan menjawab semua kebutuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami telah belajar dari bangsa Israel kabar kesukaan, firman kebenaran yang diberitakan kepada mereka adalah kabar kesukaan, firman kebenaran yang diberitakan kepada kami. Tempat perhentian mereka adalah tanah perjanjian, suatu negeri di mana mereka masuk semuanya tersedia. Mereka minum dari sumur yang mereka tidak gali, mereka mendiami kota yang mereka tidak bangun, mereka diam di rumah lengkap dengan segala isinya yang tidak pernah mereka isi. Batunya mengandung besi, gunungnya mereka gali mengandung tembaga, mereka makan dengan tidak usah berhemat. Mereka memiliki kebun anggur, kebun ara yang mereka tidak tanam. Semuanya sudah tersedia. Ini berbicara tentang pekerjaan yang sudah Tuhan selesaikan buat kami. Tempat perhentian kami adalah Yesus dan pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Itu sebabnya kami mau waspada. Karena hanya yang beriman yang masuk ke dalam tempat perhentian. Hanya yang beriman yang menerima ketersediaan, provision dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Itu sebabnya hari ini kami mau menerima dan kami mau menikmati semua warisan kami dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Kami mau explore, kami mau lihat, kami mau simpan, kami mau jaga hati kami. Apapun yang terjadi, setiap kejadian yang kami lihat di dalam dunia semakin gelap ini, kami mau jaga hati kami. Kami tidak mau gentar, kami tidak mau takut, tidak membuat kami patah hati, tapi kami tetap mau berdiri di atas dasar pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Kami perkatakan dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat apapun yang kami butuhkan dalam seluruh area kehidupan kami. Di saat dunia sedang gelap,
akan datang menjawab semua kebutuhan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin.